Ada beberapa hadis yang menunjukkan itu, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan hadis ini dinyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW ketika menceritakan tentang ciri-ciri Lailatul Qadar, Lailatun talqatun la harah wala baridah. Malam Lailatul Qadar itu ciri-cirinya malam itu malam yang indah. Malam itu malam yang indah. Sejuk, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Cuacanya apa? Standar. Itu suasana di malam Lailatul Qadar. Kemudian di pagi harinya kata Nabi SAW, tusbihu syamsu yawmaha hamra dha'ilah. Pagi harinya matahari akan terbit dengan cahaya merah tapi tidak terlalu terang. Pagi harinya matahari akan terbit dengan cahaya yang merah tapi tidak terlalu terang. Di dalam Sahih Muslim ditambahkan oleh Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amaratuha, dan tandanya an tatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a'a laha. Di pagi harinya matahari akan terbit tidak menyilaukan mata. Jadi cahayanya terang cuman tidak menyilaukan mata. Yang tahu apakah malam ini atau malam kemarin atau malam yang lalu adalah Lailatul Qadar, itu yang tahu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah rahasiakan pastinya kapan, apakah malam 21 atau malam 23 atau malam 25 atau malam 27 atau malam 29. Allah rahasiakan itu untuk kebaikan kita. Allah rahasiakan untuk kebaikan kita. Apa kebaikan yang akan kita dapatkan? Yang pertama, supaya amal kita tambah banyak. Supaya amal kita tambah banyak. Kalau misalnya sudah ditentukan, oh ya ada berita pokoknya tahun ini malam 21 misalnya, maka orang-orang semuanya bangun 21. Malam-malam berikutnya ya bisa likih. Atau misalnya ditentukan malam 29, kira-kira pada bangun enggak 21, 23? Engkau lah urung ikih ya. Berarti akhirnya kita cuma beribadah di satu malam dok. Tapi ketika dirahasiakan, kita akan kejar. Kapanpun kita akan kejar. Di malam-malam yang ganjil, bahkan di malam-malam yang genap pun kita juga beribadah. Karena malam genap itu walaupun tidak ganjil, ya iyalah genap ya bukan ganjil. Walaupun malam genap itu ya bukan malam-malam yang direkomendasikan atau diprediksikan Lailatul Qadar, tapi itu kan masuk dalam 10 hari terakhir. Ya. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah prime time-nya Ramadan. Ya. Waktu istimewanya Ramadan. Puncaknya itu di 10 hari terakhir. Ya. Makanya Allah berfirman, bersumpah walayalin asyr. Demi 10 malam yang terakhir. Ya. Sebagian ulama menafsirkan adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu dijadikan oleh Allah sebagai media sumpah. Berarti itu adalah sesuatu yang istimewa. Asal masuk 10 hari terakhir malam-malamnya, itu berarti istimewa. Mau malam ganjil, mau malam genap. Nah, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar, kapan datangnya, kapan tibanya, pastinya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma apa? Cuma ngira-ngira, cuma ngerasa-ngerasa. Dirahasiakan sama Allah, pastinya itu adalah dalam rangka untuk kebaikan kita. Karena kalau kita tidak tahu pasti, maka kita akan kejar terus di malam-malam itu. Sehingga amalan kita pun semakin banyak. Ini rahasia, ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah itu ujian dari Allah. Sebagai ujian dari Allah. Ujian apa Ustaz? Ujian untuk mengetahui siapakah hamba-hamba Allah yang serius dan siapa yang tidak serius. Akan ketahuan di situ. Kalau serius,
dia akan hidupkan seluruh malam-malam itu. Tapi kalau misalnya langsung ditentukan malam 27 misalnya, buka pian tangi, ya. Nggak ketahuan mana yang serius, mana yang tidak serius. Maka itulah hikmahnya, kata para ulama, wallahu a'lam bishawab. Mungkin masih banyak hikmah-hikmah yang lain di balik dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Yang paling penting dari kita adalah seandainya kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka akan ada perubahan dalam diri kita. Perubahan di sini bukan terus jadi tambah ganteng, tambah ayu. Akan ada perubahan dalam perilaku kita. Akan ada perubahan dalam tutur kata kita. Akan ada perubahan dalam ibadah kita. Kita semakin tekun beribadah. Semakin taat beramal kepada Allah. Semakin takut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita rasakan itu setelah malam ini misalnya, ya, kalau kita rasakan itu, kita jadi mau buka hal-hal yang negatif di HP langsung astagfirullah, tutup. Begitu azan kita langsung bergegas. Begitu ada waktu kosong kita gunakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kita ada perubahan seperti itu, maka itu adalah prediksi, tanda terkuat bahwa kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung itu.